Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Kita ketemu kembali dalam renungan. Mari kita buka Alkitab kita. Roma. Kitab Roma. Ayat yang ke-8 saja. Katakan amin kalau sudah ketemu. Sudah ketemu? Roma 8 ayat 28. Sudah ketemu? Amin. Baik. Kita akan bacakan ayat ini 3 kali berulang-ulang. 3 kali ya. Sama nanti kita tahu. Dan anak-anak 3 kali berulang-ulang ya. Mari saudaraku, untuk penghormatan pembaca kitab suci ini, kitab Tuhan, saya jemput semua berdiri. Kita bacakan 3 kali berulang-ulang. Hitungan yang ketiga. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita Tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Silakan duduk. Dan berkasih dalam Tuhan Yesus. Mereka yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan yang terpenting adalah sebagai pelaku atau melakukan firman. Hari ini saudara, kita belajar kembali tentang mengasihi. Ya, mengasihi dalam Roma. Next. Di sana dikatakan, saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mana pisau? Ada pisau? Boleh saudara bacakan ayat yang di bawah? Kalau tidak si Mate. Silakan. 1, 2, 3. Oidamen de hoti tois agam mosin ton teon manta au sunergei es agapon tois kata profesin ki kletos osim. Terima kasih. Silakan. Ya saudara, ini mau mereka ini sedikit mengganggu memikat konsentrasi saya dalam belajar, karena yang kedua ini begitu baik dalam kelas saya tunjuk. Baik saudara, LAI mengatakan kita tahu sekarang, sedangkan dalam bahasa aslinya yaitu Romi, Paulus sendiri mengatakan eidomen. Kita akan analisa sesuai teks gramatikal sintaks. Sesuaikah pesan dari LAI atau pesan Rasul itu sendiri, yaitu Paulus? Di sini bukan mengatakan salah tidak, tetapi alangkah baiknya kita ungkap apa yang di kepalanya Rasul Paulus yang ingin dituangkan kepada jemaat di Roma di zaman ini. Eidomen, kalau kita lihat kata harafiahnya adalah look, melihat. Sedangkan omen adalah bentuk ketiga, bentuk utama jamak. Jadi secara sintaksis
kita melihat atau mengertilah atau paham. Sebetulnya kata ini sama dengan dengarkan atau perhatikan, lihat. Itu sebetulnya kata ini. Artinya di sana kata lihatlah, perhatikanlah, bukan hanya kepada untuk seseorang. Karena bentuknya akhiran adalah bentuk tunggal jamak. Pertama, maka kita perhatikan. Hoti sebab, tois agape. Coba diperhatikan di sinkron yang kesini. Ya, sebab itu bentuk jamak. Itu maksudnya itu kasih. Di sini bentuknya kata kerja partisip berarti berbicara pernah. Kasih yang pernah. Sebab kasih yang pernah dan bentuk jamak yang besar itu. Kasih yang multi itu. Dari mana kita tafsirkan kata multi? Karena bentuk jamak itu. Kasih yang begitu besar itu, yaitu kasih Allah. Di sini saudara bentuknya dalam belajar teori. Di sini bukan kita ingin konsentrasi Allah yang mana. So pasti kita tahu apa Allah mana yang sedang diajarkan oleh Rasul Paulus. Konsentrasinya adalah di sini. Kasih yang besar. Begitu multi. Kasih Allah. Semua bersinergi. Kalau saudara pernah dengar kata sinergi, bersama-sama, saling mendukung, bersinergi. Ia bersinergi. Karena ia di sini mengarah kepada anak besar ini. Dan bersinergi baik, sangat perfect, sangat baik bagi yang sudah dirancangkan olehnya. Di sini kata Allah ya, di sini adalah olehnya. Tentu sebetulnya saudara tidak salah, tidak betul juga yang di atas. Hanya memang dijelaskan secara grama sintaksis di sana. Apa makna yang tersembunyi diungkap keluar, yang telah dirancangkan olehnya. Jadi terjemahan itu perhatikan. Sebab kasih yang begitu hebat itu kasih Allah. Bersinergi begitu baik, sempurna, perfect bagi mereka yang dirancangkan oleh saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat ini saya rindu saudara, kampus kita ini beraroma biblikal murni. Saya pernah dengar langsung dari pendidik. Kita ini juga orang tidur. Harus. Saya terbeban di sana. Apabila Tuhan berkehendak, saya bisa pastikan semua alumni kita bisa mampu minimal membaca. Karena persyaratan Yunani 1 atau Ibrani 1 lulus dosennya Dr. Ferdinand Sihombing harus bisa membaca. Kalau tidak nilai tidak keluar. Ternyata mudah. Banyak metode-metode yang sudah pernah saya lakukan. Pertama, mata ini uji di kelas ini. Kedua kali uji. Mana kekurangan di sini, masukkan ke sini. Ketiga kali kelas yang lain uji. Apa yang kekurangan dari sini, masukkan dari sini. Akhirnya saudara, pertemuan 16 kali yang harusnya belum tentu banyak sekali. Banyak teman-temanku kuliah dulu sampai ngaku Yunani 3 Ibrani 3 baca aja kakak bisa. Termasuk saya. Haleluya. Tetapi saudara, dengan metode yang kita tawarkan di dalam kelas, bahkan privat-privat, 5 kali pertemuan dari 14 Ibrani atau Yunani 1 itu sudah bisa baca. Paling tidak kenal huruf. Mengerikan kalau sampai Yunani 2 dan 3 Ibrani tak mampu membaca, hanya nakut-nakutin doang sudah dapat
Ibrani, Yunani, 2 Tapi ini alfabetnya ya, nulisnya bongkok-bongkok kan. Betul. Ini alfabet, Yunani, ya, Greek, Greek kan. Greek. Kalau menulisnya begini juga. Begini. Oh, Ibrani yang Yang dari belakang kotak-kotak. bungkuk-bungkuk. Ya saudaraku, saya rindu saudara mahasiswa benar-benar keluar dari estetika STPOR yang benar-benar biblical. Jadi mereka menuangkan apa yang di kepalanya rasul atau nabi. Kalau PL nabi, PB rasul, apa yang dipesankan oleh para hamba-hambanya itu yang dipesankan. Jadi saudara, kalau kita lihat konteks dari atas sebetulnya sudah jelas. Tetapi di dalam ayat 28 ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kasih yang besar itu tidak dikonsentrasikan. Itu masalah. Jadi bukan Allah yang sedang kita bahas di sini, tetapi karyanya yang pernah. Maka karya yang pernah itu, kasihnya itu bersinergi. Kasih mengampuni, memaafkan, menolong, semangat kerja, semua sudah komplit di dalamnya. Inilah yang ditawarkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma saat itu, di mana jemaat Roma saat itu bisa dikatakan jemaat perkotaan. Sehingga cara nulis pemikiran mereka, bahkan orang-orang Farisi dari Yunani, dari Yahudi banyak berkumpul di sana. Sehingga Kristennya Kristen, tetapi tetap melakukan Taurat yang sangat antik itu. Kalau saudara baca nanti dari ayat yang ada di sini tentang Taurat di sana. Lebih mengutamakan itu. Padahal Paulus di sini mengingatkan, perhatikan kasihnya yang begitu komplit dan sempurna itu sesungguhnya bersinergi. Kutub copot. Segala persoalan-persoalan bisa tenang. Karena darah tubuh yang telah tercari-cari dan tertumpah di kayu salib itu darah yang masuk dalam komisi agak besi. Kasihnya yang begitu komplit itu mengapa sempurna. Apalagi yang harus kita merenung tentang Taurat. Fanatik membunuh demi Taurat, demi membela agama, membela kitab suci. Maka satu ketika Tuhan Yesus katakan, murid katanya, melihat seseorang ada di tepi kolam. Guru, siapa yang berdosa di sini? Dianya, opungnya, atau nenek moyangnya, maka dia termakan buta. Inilah konsep pikiran manusia. Bahkan konsep Taurat seperti itu, saudara. Sebab akibat itu selalu dilihat. Oh, kutuk nenek moyangmu, kutuk opungmu, kutuk ini dan itu. Itu sangat kental sekali dalam perjanjian lama. Tetapi kasihnya yang begitu besar itu, saudara, menawarkan semua, terputus semua. Apalagi kita persoalkan tentang Taurat ini dan itu. Kasih yang besar itulah bersinergi terhadap persoalan-persoalan kita. Ia bersinergi, aktif. Sinergi adalah orang ketiga tunggal ia dan present, aktif. Dan dia bersinergi aktif. Enggak hanya di masa itu. Memang kasih yang besar itu di masa itu tersalib itu, tapi tetap bersinergi, tetap aktif. Inilah yang ingin disampaikan oleh Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat Roma di saat itu. Bagi mereka yang telah terpanggil oleh saudara yang kekasih dalam Yesus, kita harus menolak teori atau teologi mengatakan bukan hanya di dalam Yesus ada garis bawah Torah. Kenapa saya katakan Torah? Only in Jesus. Hanya di dalam nama Yesus
kasih itu bersinergi dan tidak ada jalan selain Dia. Amin. Haleluya. Maka saudara, orang yang telah menerima itu, yang menerima itulah yang menerima, yang akan menerima janji-janji itu, bersinergi itu. Jadi bukan hanya percaya kepada Yesus maka sudah benar. Ya, percaya memang dalam bahasa Ibrani-nya iman. Beriman, beramin, beraman. Dari kata aman. Tapi saudara, yang masuk dari sini saudara, orang yang menerima kan dikatakan perhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan? Kasihnya yang begitu komplit itu selalu bersinergi aktif, always dalam setiap persoalan yang telah dirancangkan olehnya. Siapa itu saudara? Saudara dan saya. Apa yang telah dirancangkan Tuhan kepada kita? Yang pertama saudara, next. Mengapa? Next. Karena itu adalah suatu prestasi. Ketika saudara mengikuti apa yang diteladangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, mampu Anda memilah kepercayaan yang mampu membawa mengajak Anda langsung masuk kepada kekekalan itu. Ketika saudara lakukan, itu adalah prestasi imanmu di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam itu. Yesus pun telah meneladankan prestasi itu. Ia sebagai putra datang lahir ke dunia ini mengambil rupa manusia. Karena tidak ada satupun yang sanggup dan mampu melakukan apa yang pernah dinubuatkan para nabi-nabinya di zaman itu. Maka ia datang mengambil rupa manusia supaya suaranya bisa didengar, perkataannya bisa didengar, pribadinya bisa dilihat. Kompletlah di sana saudara. Allah yang Anda sembah itu adalah Allah yang real. Dapat disesuaikan dengan fakta. Faktanya apa? Melihat, dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dirasakan. Allah kita bukan Allah yang transenden, nun jauh di sana. You nggak percaya, kafir lo. Lu nggak percaya kepada Allah, musyrik lo. Dipaksa saudara. Di zaman PL memang begitu. Maka jemaat-jemaat itu tidak ada haknya harus berdiri di depan mimbar ataupun masuk ruang Maha Kudus kalau bukan melalui para imam. Itulah saudara. Tetapi saudara, Kristus datang. Kalau seandainya seorang yang berdosa atau ada orang yang berdosa yang sangat miskin sekali di papan, tidak berbuat apa-apa. Saudara membunuh harus memberikan kebo, sapi. Mungkin Anda melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, harus kambing dan domba. Mungkin Anda berdusta harus membawa merpati. Mungkin Anda kecil, bohong kecil-kecilan, telurnya. Kalau Anda nggak sanggup sama sekali, sapi, kambing, merpati, telurnya, ke neraka saudara. Itu konsepnya. Yesus datang sebagai pembela, mewakili mereka-mereka yang tak mampu melakukan, menghadapi, mungkin dalam kesehatannya, dalam dan lain-lainnya, khususnya dalam pengampunan. Yesus tampil menjadi korban yang sempurna, yang tak bercacat dan tak bernoda. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Kristus, kasihnya yang besar itu, itulah yang memutuskan kita dari segala masalah. Maka saudara ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saat itu juga engkau dibaptiskan, keluar dari air atau dibaptiskan atau diperciklah itu, maka sejak itu mulai terhitung 0 kilometer sampai sekarang, apa yang kau perbuat? Nenek moyangmu berdosa, penjahat, tidak. Mungkin ada kutuk dan sumpah serapah yang dikatakan orang kepadamu, terputus semua. Hanya di dalam kekristenan. Itulah karya Yesus yang dikatakan agape sin tadi.
Ia bersinergi online terus, bukan online, aktif. Dia selalu aktif dalam melakukan apa yang kita kehendaki bagi mereka yang telah ditentukan olehnya. Siapa mereka itu? Saudara yang telah menerima dia, dialah yang ditentukan untuk menerima. Yang kedua, saudara, kita mengasihi atau kasih yang dilakukan oleh Kristus di Kaisar itu adalah karakter surga. Itu adalah karakter surga. Pada waktu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, menyelamatkan. Berarti di sini saudara berbicara tentang agape tadi, menyelamatkan kita. Tentu di sini keselamatan yang dimaksud bukanlah keselamatan langsung masuk surga, tetapi keselamatan segala kutuk di masa PR, persoalan-persoalan apa, kejahatan-kejahatan di masa PR terputus, nggak ada lagi hubungan, sehingga kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Inilah yang menguatkan, bukan karena perbuatan kita diselamatkan itu. Karena kita diselamatkan dari segala kutuk itu bukan dilihat karena kita ganteng, kita cakep, ada pintar, cerdas, tapi hanya oleh kasih kemurahannya. Ia yakin, saudara, Tuhan yakin Anda nggak sanggup. Karena kenapa? Para nabi-nabi pun saat itu sudah memberitakan. Gagal juga saudara memberitakan itu. Apalagi hanya sekedar seperti kita. Hanya bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena kemurahan Tuhan. Dipermandikan, saya katakan harus baptis. Apakah percik, apakah selam, syarat utama mutlak. Tanpa itu tidak boleh. Kelahiran kembali, saudara menerima Yesus Kristus, dibaptiskan, lahir kembali, berjalan dari titik 0 km sampai sekarang, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Holy Spirit sempurna. Saudara kekasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus, mengasihi kasih yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah merupakan karakter surga yang perlu kita ikuti. Hebat banget memang Tuhan Yesus. Ia meninggalkan tahtanya, ambil rupa manusia. Mungkin kalau benar-benar 100% utuh itu Yesus manusia, ada yang macam-macam, mental 10 km, yakin. Tetapi begitu rendah hati, dia mengambil rupa hamba. Kenapa dikatakan Paulus mengambil rupa hamba? Hamba itu tidak berhak sama sekali di dalam rumah tuannya. Tidak ada haknya. Haknya adalah mengikuti perintah dan perintah, titik. Tidak boleh dibantah. Dia lakukan itu saudara. Ia tidak berbantah-bantah. Dia tidak melawan. Yesus sungguh-sungguh sama. Seandainya aku mau, aku bisa perintahkan berlaksa-laksa malaikat menurun ke dekat saudara. Inilah Tuhanmu, itulah Tuhan yang kau ikuti. Bukan Allah yang sadis, Allah yang diktator, tetapi terlebih dahulu menunjukkan rahmat-Nya yang begitu indah dan mulia dan surgawi. Sehingga saudara, kita dibenarkan menerima keselamatan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa? Apa maksud dari kasih Tuhan agape tadi? Next, mengembalikan rupa. Saudaraku yang dikasih, rupa ini apa sih maksudnya? Kalau dalam penciptaan, hari pertama, 2, 3, 4, 5 itu diciptakan hanya melalui logos. Abrakadabra. Abrakadabra itu artinya bahasa Ibrani. Nirmala, ingat ya. Abrakadabra itu bahasa Ibrani dan rohani. Guru-guru sekolah minggu katakan kepada anak sekolah minggu, abrakadabra artinya jadilah seperti firman. Tapi karena memang itu dalam majalah di Tempo itu saudara, guru-guru sekolah minggu energi. Abrakadabra, artinya itu adalah sebagai akan,
Bra itu dari kata bara. Ka seperti bra. Jadilah seperti logos. Jadilah seperti firman. Abrakadabra, abrakadabra. Jadi maka jadilah. Haya wahaya, kun fayakun. Kata orang pertama. Semua 1, 2, 3 pada hari ke-6 periode pertama. Diciptakanlah binatang-binatang ternak. Ini guru-guru sekolah minggu yang harus dibaca Alkitab. Jangan bohongi lagi anak-anak kita sekolah minggu. Adik-adik, binatang-binatang itu diciptakan pada hari ke-5. Sumbermu dari mana? Binatang ternak, kebo, sapi, pokoknya ternak itu semua itu pada hari ke-6 periode pertama. Dan periode kedua diciptakan manusia itu dengan usaha Tuhan. Ada karya Tuhan di sana. Perbedaan satu-satunya dari kita. Lalu antara manusia dan ternak yang tadi itu periode A dan kedua itu, 1 dan 2 itu, ada perbedaan yang diberikan di sana, roh, Tuhan, spirit. Inilah yang membedakan ketika manusia tidak lagi memiliki spirit Allah, baik di dalam keagamaan lebih luas daripada binatang. Karena sama-sama ciptaan saat itu hanya itu saja perbedaan manusia dengan Allah ketika diberikan roh itu. Di sana memang digunakan kata nefes. Nefes memang ada setelah diadopsi menjadi kata nafas. Tetapi di sana saudara itu mengarah kepada spirit. Jadi apakah manusia diciptakan saat itu tidak punya nafas? Punya. Tetapi rupa Allah, imago Dei dalam bahasa Latinnya, karakter ilahi itu rusak oleh dosa. Rusak saudara. Berdosalah Aisyah dengan Is. Jadi manusia pertama namanya siapa? Orang banyak mengatakan Aisyah. Alkitab nggak mengatakan begitu. Nama pertama manusia yang diciptakan Allah Is perempuan itu adalah Aisyah. Dan si laki-laki itu adalah Is. Kenapa dikatakan tante Hawa? Ada menafsirkan Hawa nafsu Eva. Jadi jangan nanti berikan anakmu namanya si Hawa atau si Eva. Artinya apa? Perempuan memang Alkitab memberikan perempuan atau wanita segala ciptaan. Nah, tetapi artinya sebagai perempuan pendosa. Mau anak orang yang ngerti nanti Eva, Hawa, perempuan pendosa, seumur hidup ngeres. Mungkin sejak kecil dia tahu, masuk dia ke sekolah teologi, baru dia sadari namaku Eva. Bukan ternyata ganti nama. Perempuan jujur, garis jujur. Oke, saudara. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang lebih banyak. Ini adalah salah satu alegoris. Bagaimana kita berhadapan dengan apa yang karya Allah. Di mana gambar Allah, rupa Allah tadi sudah rusak. Inilah yang dikembalikan di agape tois tadi itu. Ya, hingga dikatakan menyelamatkan. Kutuk, sumpah serapah, maki-maki di masa lalu membuat engkau down, trauma dan lain segalanya. Sesungguhnya itu terputus. Apabila itu masih terjadi, persoalan ada pada diri. Sesungguhnya Yesus sudah melepaskan itu, tapi kau ingat lagi. Nah, itulah yang kau membuat depresi dan stres. Padahal Tuhan katakan sudah selesai. Sudah selesai semua. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan. Sehingga saudara, orang-orang yang diperlengkapi tadi diberikan gambaran seperti seorang perempuan yang sedang berdandan. Kenapa harus perempuan? Kenapa nggak seperti laki-laki yang ganteng gitu loh? Kok harus perempuan? Memang nggak ada laki-laki yang ganteng seperti itu buat pengantin? Banyak. Tapi kenapa harus menggunakan perempuan? Karena perempuan itu
identik dengan penuh kelembutan. Amin. Amin. Penuh rasa keibuan, bermain perasaan, dan tidak tega, tidak mau menyakiti. Dia menyakiti paling karena matanya yang menangis. Tapi kalau laki-laki, you baik, gua lebih baik. Lu kasar, lebih garang gue. Itu laki-laki. Nah, inilah gambaran daripada Rasul Paulus membuat gambaran perempuan seperti layaknya bagi perempuan yang beribadah. Bagi mereka yang terpanggil dalam rancangan itu, diminta melakukan seperti seorang perempuan yang berdandan. Seorang perempuan yang berdandan, saya bayangkan di sini adalah seorang pengantin perempuan. Begitu cantiknya dia, lembutnya dia, sampai kita pangling. Ini enggak sih teman saya kemarin. Hampir kita lupa karena kenapa? Sepenuh tenaga diberikan dandanan. Itulah gambarannya yang berkenan kepada Allah. Harus perfect karena Tuhan Yesus sendiri juga melakukan yang perfect dalam agape-nya. Maka saudaraku yang ketiga adalah mengembalikan kepada Allah. Jadi saudara, dari kesimpulan mengasihi itu atau kasih Allah itu yang agapis tadi merupakan suatu prestasi. Mari saudara, kita melakukan kasih. Tentu kasih apa? Bukan kasih yang tidak lagi eros, storge, tidak. Ketika saudara melakukan kasih agape, itu akan lebih dalam, lebih cinta, lebih kasih daripada saudara Anda. Maka kita mengatakan ada yang mengasihi lebih daripada saudara dengan kasih agape tadi. Itulah yang diberikan oleh Tuhan sebagai teladan contoh kasih sorga. Sorga itu tidak memandang seperti yang menciptakan matahari, yang buruk rupa, yang tampan, ganteng, miskin, bukan kepercayaan sama. Semua menerima sinar matahari dan tidak mengharapkan kembali. Itu adalah suatu prestasi. Yang kedua saudara, yuk, ketika kita melakukan kasih, mengasihi seorang hamba, 1 Petrus ayat 4 ayat 8, boleh satu orang baca. 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu pro-pantang. Artinya di atas segalanya, before everything. Dari segala-galanya yang penting adalah kasih. Di dalam kasih itu saudara, ada suatu pengampunan dosa. Maka kalau saudara melakukan dosa, enggak mungkin Yesus harus disalibkan untuk kedua kali ketika kalian. Tidak lagi. Lakukan kasih untuk menawar dosa. Apa tadi dikatakan? Apabila engkau sungguh-sungguh. Di sini menggunakan kata yang sama. Bila sungguh-sungguh, sebab kasih menutupi. Ini jangan lupa. Banyak sekali. Maka orang yang baik melakukan itu biasanya orang lebih sehat, lebih waras. Karena kenapa? Tidak ada dosa mengikuti dia, karena sudah tertutupi. Kalau tahu, kalau tidak lagi dipandang, diperhitungkan apa yang pernah saudara lakukan. Mungkin saudara melakukan kejelekan, pacaran atau kebangetan. Banyak sekali dosa. Salah satu dosamu apa? Masih ada di sini. Tuh firman tidak katakan menutupi dosa, tapi banyak sekali dosa. Disitulah hebatnya kasih. Tetapi tetap saudara, yang kasih yang agapes tadi yang di atas itu lebih kekal. Kalau itu kekalan, sedangkan ini adalah maka ditutupi bukan menghapus. Kalau yang disalib itu adalah menghapus dosa, menghilangkan, clean,
semua. Tetapi saudara di sini, mungkin saudara sudah melakukan kasih banyak, tapi kalau lakukan lagi berulang-ulang muncul lagi dosa itu. Karena ditutup. Ini kasih dosa tertutup, nggak kelihatan. Maka jangan putus dari kasih itu supaya tidak muncul lagi dosamu itu menjadi suatu perhitungan di mata Allah, sehingga kita tidak berkenan. Ini firman Tuhan. Saya mengatakan banyak sekali menutupi dosa. Yang ketiga saudara, yaitu tadi gambar Allah ya. Jadi mengembalikan gambar Allah. Jadi saudara, orang yang memiliki prestasi iman, memiliki karakter Allah, so pasti ada gambar Allah dalam kehidupan. Kita melihat senyumnya juga, ramahnya juga, belas kasihnya juga. Sampai tersenyum, haleluya. Rasa sungkan, segan dan segan banget berhadapan dengan dia. Kenapa? Dia memiliki prestasi iman, memiliki karakter Allah yang penuh kasih. Tentu di dalam dirinya ada gambar Allah. Karena itulah yang telah dilakukan Allah, maka Ia yang Maha Tinggi itu disebut Sang Mulia. Amin, saudara. Amin. Memiliki prestasi iman, karakter ilahi, tentu ada memiliki yang utama. Saudara mau? Amin. Amin. Mari kita meraih prestasi iman kita, kemudian meraih memiliki karakter ilahi. So pasti orang katakan sungguh anak Tuhan. Amin. Amin. Bapak Surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus firman Tuhan kami. Biarlah kami dalam kehidupan kami memiliki prestasi ini dan berkarakter ilahi. Karena kami tahu Tuhan, pujian dan pujian yang datang dari Tuhan akan menghampiri kami, karena kami memiliki gambar Allah. Termeterai firman-Mu, diberkati hamba-Mu, diberkati kami semua, tertanam seperti di tanah yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini mohon kami. Amin. Amin.